Kebun Anggur Impor Jakarta. Yes, yes, yes. Heboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto, owner Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Nah, kali ini saya berada di kebun anggur saya yang ada di Gria Gundala, Jalan Ali Andong, Bojongsari, Sawangan, Depok. Banyak sekali pertanyaan para pelanggan, Pak, bagaimana perlakuan setelah panen ya? Biasanya setelah panen orang itu buru-buru cenderung pengen membuahkan kembali. Nah, ini sangat riskan sekali Pak Mirsa. Jadi kebiasaan pohon anggur setelah dia panen seharusnya dia di masa dormankan, artinya kita suburkan kembali ya, dorman. Dia tuh dorman itu dia pertumbuhan melambat biasanya. Setelah kita panen, dia dorman itu pertumbuhan melambat. Terus bagaimana supaya pertumbuhan lebih cepat lagi? Kita pupuk generatif ya, bisa NPK Mutiara Rusia itu yang bagus. Dicampur magnesium sulfat, 1 sendok makan masing-masing, masukkan ke 10 liter air, terus dipupukkan seminggu sekali pagi hari ya. Karena proses fotosintesis itu di pagi hari, makanya kalau pemupukan seyogianya pagi hari. Pak, setelah itu apakah boleh disiram? Boleh. Jadi kalau setelah kita pupuk hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, paginya kelihatan kering, media silakan disiram. Tapi kalau masih lembab basah, nggak usah. Terus perlakuan setelah panen, Pak Mirsa ya. Setelah panen kita lihat pohon anggur kita, kalau pohon anggurnya itu subur, ya daunnya hijau dan lebar-lebar, dia daunnya subur, hijau, lebar-lebar seperti ini. Seyogianya tunggu paling tidak 1 bulan ya, 1 bulan kemudian baru dipotong pembuahan kembali. Pak, apakah harus menggunakan pupuk ini itu enggak ya Pak Mirsa? Jadi kalau setelah dia sudah pernah berbuah seperti ini, dia asal subur aja, mau pupuk MKP, mau pupuk KNO 3 putih, mau pupuk NPK, mau Ponska, mau apapun pupuk itu, dia tetap berbuah Pak Mirsa. Jadi jangan takut ya, anggur-anggur yang mudah berbuah seperti Jupiter, terus Dixon, Tran, Julian, terus Academy, Gosvi, Heliodor ya ini, Heliodor, Ninel, Nizina, terus Bekonur ya, dan beberapa lagi yang lain yang mudah berbuah manis. Itu perlakuannya setelah panen kita lihat kalau dia subur boleh dipotong. Tapi kalau dia kurus Pak Mirsa jangan dipotong pembuahan ya. Tunggu sampai dia subur ya. Pupuknya apa ya? Tadi NPK ya, pupuk pertumbuhan dulu. Setelah pertumbuhan dia subur, boleh diganti MKP, campur KNO 3 putih sedikit boron, baru dibuahkan kembali ya. Berapa Pak selang waktunya dilihat? Nanti anggur itu akan menunjukkan tanda-tanda dia subur Pak Mirsa. Nah, ketika dia subur bagus, itulah saat yang tepat untuk melakukan pembuahan, yaitu dipotong di dahan yang tidak coklat dan tidak hijau muda ya. Artinya setelah dahan coklat seperti ini kan coklat ini dahannya, ini bisa dijom coklat. Habis itu ke sana agak hijau. Nah, di posisi yang agak hijau ini nih, ini bisa dilihat diom ya. Nah, ini contoh yang bagus ya. Ini coklat tidak, hijau tidak Pak Mirsa. Nah, ini mata tunas yabat, ini tunas air. Nah, langkah yang diambil adalah tunas air bersihkan dulu hari ini ya, supaya nanti seminggu 2 minggu depan ini mata tunas menjadi besar. Nah, ketika mata tunas ini menjadi besar, 1 minggu 2 minggu setelah tunas air dibuang, daunnya dibuang, satu aja daun ya Pak Mirsa ya, dibuang, terus dipotong sini Pak Mirsa, dipotong sini. Nah, ketika dipotong seyogianya tidak dipupuk apapun, karena kalau dipupuk overdosis, dia begitu tumbuh tunas bawa bunga, bunganya akan rontok kepanasan pemirsa. Jadi 1-2 daun belakangnya dibuang, sama tunas air yang ke belakang dibuang semua pemirsa ya, dibuang semua. Jadi jangan ragu-ragu tunas air dibuang kalau mau membuahkan, karena kalau tunas air ini tidak dibuang, ketika diadakan potong pembuahan dipotong, tunas air akan menjadi subur pemirsa. Oke, saya kira itu udah sangat lengkap ya. Jadi perlakuan setelah panen adalah kita lihat pohonnya. Apabila subur, bulan depannya boleh dipotong pembuahan. Tapi
apabila dia kurus jangan. Nah, banyak sekali yang bertanya, Pak, bisa nggak pembuahan bertingkat? Bisa. Asalkan jangan terlalu banyak buah. Mau nih dia buahnya banyak, seyogianya tidak boleh bertingkat. Bertingkat itu ketika dia buah kita potong pembuahan. Dengan syarat nanamnya di tanah ya. Kalau di pot kasihan. Pembuahan bertingkat di pot itu kasihan pemirsa, karena potnya medianya sedikit, dia nutrisinya nggak terlalu banyak. Tapi kalau nanamnya di tanah, Anda pembuahan bertingkat seperti jenisnya Tran, Ninel ya, Jupiter, silahkan monggo. Termasuk Goswi juga bisa bertingkat. Apalagi Heliodor nih ya, dia dalam keadaan buah, bisa buah kecil, bisa bunga dan sebagainya. Karena kalau ditanam di tanah dia leluasa untuk mengambil nutrisi. Artinya kalaupun kita nggak pupuk, di tanah itu udah menyediakan nutrisi. Bisa dilihat pohonnya kok di tanah ditanam nggak mati tapi kurus, Pak, berarti kekurangan nitrogen. Pak, batangnya kok nggak cepat besar, berarti kurang fosfat. Kita tinggal tambahkan kekurangannya di media tersebut. Kalau masih bingung silahkan WA di 087 888 700 600 ya, ada di sini. Tolong jangan SMS ya, WA ya, WA. Karena kalau SMS saya jarang buka pemirsa. Di WA, kenapa kok di WA? Nanti akan saya kirimkan video-video atau saya kirimkan penjelasan melalui WA. Jadi para pecinta anggur sekalian atau yang belum cinta bisa lengkap untuk menerima apapun itu ya. Artinya pertanyaan apapun akan saya jawab. Oke, terima kasih atau datang langsung pemirsa ke Jalan MKV 1, Gang Film, nomor 9, RT 02 RW 04, Kelurahan Jakarta, Jakarta Selatan, buka setiap hari. Ya, silakan datang untuk edukasi, belajar ya. Yang beli hanya bibitnya, untuk edukasi gratis pemirsa. Nggak dipungut biaya sedikit pun. Kalau beli bibit baru bayar. Dan di tempat saya banyak sekali varian bibit, Anda tinggal milih-milih sendiri dan insya Allah bibitnya bagus-bagus, amanah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.